Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Putri Zirah Ayu Risma Puspa, NIM 19026111084. Dokter muda, bagian anestesi, periode 4 Mei sampai 17 Mei 2020. Hari ini saya akan memaparkan materi dengan judul manajemen postoperatif atau manajemen pasca operatif, di mana video ini saya buat dalam rangka mengikuti kepanitiaan klinik media atau KKM di SMF atau bagian anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Pasar, tahun 2020. Sebagai pendahuluannya, yang disebut sebagai fase postoperatif yaitu merupakan perawatan segera pada periode setelah tindakan pembedahan dan anestesi selesai dilakukan, sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Di mana fase ini meliputi perawatan di kamar operasi, kemudian perawatan di pos anesthesia care unit atau PACU, hingga pasien dikirim di ruangan. Adapun untuk durasi perawatan postoperatif ini tergantung dari kondisi kesehatan pasien sebelum operasi, tipe operasi yang dilakukan, durasi operasi, dan juga teknik operasinya. Adapun tujuan dari fase postoperatif ini yaitu yang pertama untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, yang kedua mengusahakan percepatan penyembuhan pasca operasi, dan yang terakhir yaitu untuk mengembalikan pasien ke dalam kondisi terbaik. Adapun yang disebut sebagai pemulihan yaitu merupakan proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotor normal pasien dengan tingkat morbiditas minimal yang terkait dengan anestesi dan juga pembedahan. Adapun tahapan pemulihan yaitu ada 3, yaitu tahap early, intermediate, dan juga late. Di mana pada tahap early ini pasien tersadar dan terjadi pemulihan refleks vital. Yang kedua, yaitu tahap intermediate itu apabila sudah mencapai kriteria untuk dapat dipulangkan ke rumah. Dan fase late yaitu pada saat pasien sudah sadar penuh dan pulih fungsi fisiologisnya. Yang pertama yaitu fase early recovery, yaitu interval waktunya itu dari dihentikan obat anestesi agar pasien bangun, kemudian refleksnya kembali dan juga dimulainya aktivitas motorik. Nah, selama fase ini pasien akan dirawat di PACU dan juga digunakan skor Stewart dan modified Aldred score ini yang digunakan untuk menilai kondisi pasien untuk dipindahkan ke area pemulihan fase 2. Selanjutnya yaitu fase 2 yaitu fase intermediate recovery, di mana pada fase ini pasien sudah dapat memulai ambulasi, minum cairan, mixi, dan juga bersiap untuk dipulangkan. Nah, untuk pemulihan tahap kedua ini bisa digunakan Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS. Selanjutnya yaitu fase terakhir yaitu late recovery, di mana fase ini dimulai ketika pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai, dan pasien dapat melanjutkan aktivitas normal kehidupan sehari-hari. Adapun yang disebut sebagai risiko pasca anestesia. Berdasarkan masalah yang akan dihadapi, pasien pasca anestesi itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelompok pertama yaitu pasien yang mempunyai risiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskular pasca anestesi atau pasca tindakan bedah, sehingga perlu nafas kendali pasca anestesi atau bedah. Pasien ini biasanya langsung dirawat di unit terapi intensif tanpa menunggu pemulihan di ruang pemulihan. Yang kedua, yaitu kelompok kedua, ini sebagian besar pasien pasca anestesi atau pasien pasca tindakan bedah ini termasuk dalam kelompok ini. Tujuan perawatannya ini adalah menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan dari respirasinya. Yang ketiga, kelompok ketiga itu merupakan kelompok pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan juga rawat jalan. Nah, biasanya pasien pada kelompok ini bukan hanya fungsi respirasinya adekuat, tetapi juga harus bebas dari rasa ngantuk, ataksia, nyeri, dan juga kelemahan otot, sehingga pasien bisa kembali pulang. Untuk pemindahan pasien dari kamar operasi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu posisi kepala.
Untuk pasien yang belum sadar baik atau belum pulih dari pengaruh anestesi, itu posisi kepalanya diatur sedemikian rupa agar kelapangan jalan nafas itu tetap adekuat dan ventilasinya terjamin. Yang kedua yaitu nafas buatan, terutama pada pasien yang belum bernafas spontan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu gerakan pada saat pemindahan pasien, karena dapat menimbulkan atau menambah rasa nyeri akibat tindakan pembedahan dan bisa juga terjadi dislokasi sendi. Selanjutnya, untuk pasien-pasien dengan sirkulasi yang belum stabil, itu bisa terjadi shock atau hipotensi, sehingga itu perlu perhatian. Selanjutnya, untuk pasien yang dilakukan blok spinal, itu posisi penderita dibuat sedemikian rupa, agar aliran darah dari tungkai ke proksimal itu tetap lancar. Dan yang terakhir, perlu dipastikan bahwa infus, pipa nasogastrik, dan juga kateter urin itu tetap berfungsi dengan baik atau tidak lepas. Pada saat serah terima pasien di ruang pemulihan, ada pun hal-hal yang perlu disampaikan, yaitu hal-hal yang perlu mendapat pengawasan khusus sesuai dengan permasalahan yang terjadi selama anestesi atau operasi. Kemudian, apakah perlu mendapatkan penanganan khusus di ruang terapi intensif? Kemudian, apakah terjadi penyulit selama anestesi atau pembedahan? Kemudian, pengobatan, dan juga reaksi alergi yang mungkin terjadi pada pasien. Kemudian, perlu diinformasikan tindakan pembedahan yang dikerjakan, kemudian penyulitnya saat pembedahan, dan juga jumlah pendarahan. Selanjutnya, posisi pasien di tempat tidur itu juga perlu disampaikan. Adapun yang dimaksud dengan ruang pemulihan itu merupakan ruangan khusus pasca anestesi atau pasca tindakan bedah yang masih berada di kompleks kamar operasi. Ruang ini berisi tempat tidur khusus, kemudian alat pantau, kemudian alat resusitasi dan gawat darurat, kemudian disupervisi oleh dokter spesialis anestesi dan juga dokter spesialis bedah. Tujuan perawatan pasca anestesi atau pasca bedah di ruang pulih itu yaitu memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat masalah respirasi dan juga masalah sirkulasi. Selanjutnya, mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi, kemudian memantau perdarahan luka operasi, dan juga mengatasi atau mengobati masalah nyeri pasca bedah. Semua masalah yang dapat diidentifikasi itu perlu dikoreksi sebelum keluar dari kamar operasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah transfer pasien yang tidak stabil. Adapun pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medik, yaitu yang pertama yaitu pemantauan kesadaran, kemudian respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kencing, kemudian fungsi saluran cerna, kemudian aktivitas motorik, suhu tubuh, masalah nyeri, posisi, dan juga pemantauan pasca anestesi dan juga kriteria pengeluaran. Yang pertama yaitu kesadaran. Apabila pasien belum sadar, itu dia biasa tidak merasakan adanya tekanan, kemudian jepitan rangsangan pada anggota gerak, mata, maupun kulit, sehingga mudah mengalami cedera. Kita harus mengatur posisi pasien ini sedemikian rupa agar tidak terjadi cedera sekunder. Salah satu masalah yang sering dihadapi yaitu pemanjangan pemulihan kesadaran, sehingga harus diusahakan memantau tanda vital yang lain dan juga mempertahankan fungsinya agar tetap adekuat. Selanjutnya, adapun penyebab gaduh gelisah pada pasien pasca bedah yaitu pemakaian ketamin sebagai obat anestesi, kemudian pasien merasakan nyeri yang hebat, kemudian terjadi hipoksia, kemudian penuhnya buli-buli, kemudian stres yang berlebihan pasca bedah, dan juga bisa terjadi pada pasien anak-anak. Untuk penanggulangannya sendiri itu disesuaikan dengan penyebabnya. Selanjutnya yaitu pemantauan respirasi. Parameter yang harus dinilai itu ya parameter suara nafas itu harus normal sama pada kedua paru. Kemudian frekuensi nafasnya itu 10-35 kali per menit. Untuk irama nafasnya itu harus teratur. Untuk volume tidalnya minimal 4-5 ml per kilogram berat badan. Dan kapasitas vitalnya 20-40 ml per kilogram berat badan. Untuk inspirasi paksa itu sampai 40 cm H2O. Nah, untuk pasien tidak sadar, ini rentan terjadi sumbatan jalan nafas, sehingga
Sumbatan-sumbatan ini nih bisa terjadi akibat jatuhnya lidah ke hipofaring, kemudian timbunan air liur atau sekret, atau bisa terjadi bekuan darah atau gigi yang lepas, kemudian bisa juga karena isi lambung akibat muntahan atau regurgitasi. Untuk lokasi sumbatannya sendiri itu bisa supralaring. Ini apabila lidah jatuh ke hipofaring atau bisa disebabkan oleh air liur, bekuan darah, dan juga isi lambung akibat muntah atau regurgitasi. Bisa juga lokasinya itu di laring, misalnya benda asing, spasme, edema, dan juga kelumpuhan pita suara. Selanjutnya bisa berlokasi di infralaring seperti tracheomalacea, kemudian aspirasi benda asing, dan juga pada spasme bronkial. Untuk sumbatan jalan nafas pada pasien tidak sadar, itu penanggulangannya disesuaikan dengan penyebabnya. Bisa tanpa alat, bisa juga dengan alat. Untuk tanpa alat bisa dilakukan triple airway maneuver, kemudian posisi miring stabil, dan juga sapuan pada rongga mulut. Sedangkan untuk pemakaian alat itu bisa dengan pipa orofaring atau nasofaring, atau pipa orotrakea, dan juga alat isap atau suction. Atau bila diperlukan juga bisa dilakukan bronkoskopi atau tracheostomi. Pada pasien yang tidak sadar juga bisa terjadi depresi nafas yang bersifat sentral maupun perifer. Untuk depresi sentral ini biasanya efek sisa opiat, bisa terjadi karena hipokapnia, hipotermia, atau hipoperfusi. Sedangkan untuk depresi perifer ini biasanya akibat dari efek sisa pelumpuh otot, kemudian nyeri, kemudian distensi abdomen, dan juga rigiditas otot. Untuk sirkulasi sendiri ini dia yang perlu dipantau yaitu tekanan darah dan juga denyut jantung. Untuk tekanan darah ini normalnya adalah 90/50 sampai 160/100. Bisa terjadi hipertensi pasca bedah itu yang diakibatkan oleh nyeri, hipoksia, hiperkarbia, vasopresor, kelebihan cairan, dan juga hipertensi yang diderita pre-bedah. Kemudian bisa juga terjadi hipotensi atau shock pasca bedah ini karena perdarahan atau defisit cairan, bisa juga karena depresi otot jantung, dilatasi pembuluh darah, dan yang berlebihan. Untuk denyut jantung itu normalnya 55 sampai 120 kali per menit dan iramanya teratur. Pada pasien itu bisa terjadi takikardi pasca bedah yang diakibatkan oleh hipoksia, obat simpatomimetik, demam, dan juga nyeri. Dan bisa juga terjadi bradikardi itu biasanya pada anestesi blok subarachnoid, pada hipoksia, pada bayi, dan juga pada refleks vagal. Untuk disaritmia itu bisa diketahui dari pemeriksaan EKG, dan apabila terjadi disaritmia itu bisa dilakukan dengan perbaikan ventilasi dan oksigenasi. Apabila sangat mengganggu itu bisa diberikan obat antidisritmia seperti lidocaine. Selanjutnya yaitu pemantauan fungsi sirkulasi. Yang pertama dari perdarahan luka operasi. Apabila ada perembesan darah dari luka operasi atau bertambah jumlah darah di botol penampung, itu perlu dipertimbangkan untuk tindakan eksplorasi kembali. Kemudian perlu diperhatikan bendungan sebelah distal dari tempat bebat luka operasi. Apabila terjadi edema dan nyeri itu bisa dilonggarkan bebatnya. Selanjutnya yaitu fungsi ginjal dan saluran kencing. Ini yang perlu diperhatikan yaitu produksi urin yang normal mencapai di atas 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Fungsi ginjal dan saluran kencing ini perlu diperhatikan terutama pada pasien yang dicurigai dengan risiko tinggi gagal ginjal akut pasca bedah atau anestesi. Apabila terjadi oligouri atau anuri itu perlu segera dicari penyebabnya. Apakah prerenal, renal, apapun postrenal. Dan penanggulangannya itu juga dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Untuk saluran cerna itu bisa kemungkinan terjadi regurgitasi atau muntah pada periode anestesi atau bedah. Terutama pada kasus bedah akut itu pasien yang dirawat secara intensif karena pasien akan mengalami gagal nafas akut. Selanjutnya yaitu pemantauan aktivitas motorik. Nah, ini pada penggunaan
obat pelumpuh otot itu biasanya berhubungan erat dengan fungsi respirasi karena ditakutkan efek sisa pelumpuh otot ini dapat menimbulkan hipoventilasi. Ini bisa dinilai dengan kemampuan pasien membuka mata. Jadi nanti kita suruh pasiennya untuk membuka mata atau menggerakkan anggota gerak, terutama pada pasien yang menjelang sadar. Itu untuk menilai aktivitas motorik dari pasien. Untuk suhu tubuh sendiri ini pasca anestesi atau pasca operasi itu bisa hipotermi maupun hipertermi. Untuk hipotermi sendiri itu biasanya terjadi pada pasien bayi atau anak dan juga pada pasien usia tua. Penyebab dari hipotermi di kamar operasi itu biasanya karena suhu kamar operasi yang dingin, kemudian penggunaan desinfektan, cairan infus dan juga transfusi darah, kemudian cairan pencuci rongga-rongga pada daerah operasi, kemudian kondisi pasien dan juga penggunaan alhalotan sebagai obat anestesi. Untuk penanggulangan hipotermi itu pada bayi bisa segera dimasukkan ke dalam inkubator, kemudian pasang selimut penghangat dan juga dilakukan penyinaran dengan lampu. Untuk hipertermi itu penyebabnya adalah biasanya pada septisemi itu biasanya pada pasien yang memang sudah terdapat infeksi prabedah. Kemudian pada pasien dengan penggunaan obat-obatan atropin, suksinilkolin dan juga halotan. Untuk usaha penanggulangannya itu bisa didinginkan secara konduksi dengan es, kemudian infusi dengan cairan infus dingin, oksigenasi yang kuat, antibiotik apabila diduga sepsis, dan juga dirawat di unit terapi intensif bila dianggap perlu. Selanjutnya yaitu untuk pemantauan nyeri, di mana intensitas nyeri ini dinilai dengan VAS atau Visual Analog Score dengan rentang nilai 1-10. Dianggap pasien mengalami nyeri ringan pada skala 1-3, nyeri sedang pada skala 4-7, dan juga nyeri berat pada skala 8-10. Adapun penanggulangan nyeri pasca bedah itu dengan 3 cara. Yang pertama, menekan proses transduksi pada daerah cedera dengan analgesi lokal atau analgesik non-steroid atau antiprostaglandin, misalnya asam mefenamat, ketoprofen, dan juga ketorolac. Yang kedua yaitu dengan menekan pada proses transmisi, itu dilakukan dengan analgesi regional, misalnya blok interkostal dan juga blok epidural. Dan yang terakhir yaitu menekan pada proses modulasi, yaitu dengan preparat narkotik secara sistemik, intermittent, atau tetes kontinu atau secara regional melalui kateter epidural. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu posisi, di mana posisi pasien ini penting untuk mencegah kemungkinan sumbatan jalan nafas, terutama pada pasien yang belum sadar. Kemudian mencegah tertindihnya satu bagian anggota tubuh, kemudian mencegah terjadinya dislokasi dari sendi-sendi anggota gerak, mencegah hipotensi, dan juga mencegah gangguan kelancaran aliran infus. Posisi pasien ini harus diatur sedemikian rupa. Misalnya, posisi miring stabil pada pasien operasi tonsil, kemudian eksesi kepala pada pasien yang belum sadar, kemudian posisi terlentang dengan elevasi kedua tungkai dan bahu atau kepala, itu biasanya pada pasien blok spinal dan juga pasca dilakukan pembedahan otak, dan juga pada posisi elevasi tungkai saja pada pasien shock. Nah, ini merupakan kriteria skor pemulihan pasca anestesi. Nah, di sini nih ada skor Aldred, itu digunakan pada dewasa, ini digunakan untuk kriteria pengeluaran pasien, di mana yang dinilai yaitu warna darahnya itu merah muda atau normal, pucat atau cyanosis. Kemudian pernafasannya juga dinilai, di mana pasien dapat bernafas dalam dan batuk itu nilainya 2. Dan apabila pasien dapat nafas dangkal namun pertukaran udaranya adekuat, itu skornya 1. Dan apabila pasien apnu itu skornya 0. Selain itu dinilai juga sirkulasinya. Untuk tekanan darah kurang dari 20% dari pre-anestesi itu skornya 2. Untuk yang tekanan darahnya 20-50% dari pre-anestesi itu skornya 1. Dan tekanan darah di atas 50% dari pre-anestesi itu skornya 0. Untuk kesadaran sendiri itu apabila pasien sadar, siaga, dan orientasi itu skornya 2.
Pasien bangun namun cepat kembali tertidur itu skornya 1, dan apabila pasien tidak berespon itu skornya 0. Kemudian dinilai juga aktivitasnya, apabila seluruh ekstremitas dapat digerakkan itu skornya 2, apabila 2 ekstremitas dapat digerakkan skornya 1, dan apabila pasien tidak bergerak itu skornya 0. Kemudian seluruhnya dijumlah, apabila 8 minimal pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Selanjutnya itu ada Stewart score, itu digunakan untuk menilai kondisi pasien pasca anestesi pada pasien anak-anak. Kurang lebih sama, itu yang dinilai ada pergerakan, pernafasan, dan juga kesadaran. Kemudian ada juga Bromide score, itu pada pasien dengan spinal anestesi. Kemudian ada pun yang disebut juga sebagai post anestesi discharge scoring system. Ini yang dinilai yaitu komponen vital sign, activity, dan mental status, kemudian nyeri, mual dan muntah, yaitu kemudian perdarahan, kemudian intake, dan juga outputnya. Apabila skornya itu 10, itu total seluruhnya itu adalah 10. Apabila skornya di atas 9, itu pasien dinyatakan fit untuk boleh untuk discharge. Nah, sebelum mengirim pasien ke ruangan, ada beberapa hal yang perlu diobservasi, yaitu observasi minimal 30 menit setelah pemberian narkotik atau obat penawarnya, seperti naloxone, secara intravena. Kemudian, observasi minimal 60 menit setelah pemberian antibiotik, antiemetik, atau narkotik secara intramuskular. Kemudian, apabila oksigen dihentikan, diperlukan observasi minimal 30 menit setelah oksigen diperhentikan. Selanjutnya, observasi 60 menit setelah ekstubasi, dan juga tindakan lain akan ditentukan kemudian oleh dokter spesialis anestesiologi dan juga dokter spesialis bedah. Demikian pemaparan materi post operatif. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.